Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentino Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berkorban dengan hati yang tulus. Apa yang akan Anda lakukan ketika menyaksikan orang yang Anda kasih tergolek lemah karena penyakit? Anda biarkan saja atau Anda ambil inisiatif untuk memberikan pertolongan? Ada seorang anak yang begitu antusias mendonorkan salah satu organ bagian dalam bagi ibu tercintanya. Untuk dapat melanjutkan hidupnya, sang ibu itu membutuhkan organ tubuh yang dicangkokkan ke bagian yang sudah tidak berfungsi lagi. Ketika keluarganya bingung mencari pendonor, sang anak langsung menyediakan dirinya. Ia tidak khawatir akan hidupnya. Baginya mendonorkan salah satu organ tubuhnya bagi orang yang dicintainya merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Namun motivasi yang lebih dalam lagi adalah ia mencintai sang ibu. Ia tidak ingin sang ibu menderita terlalu lama. Ia ingin agar sang ibu menikmati damai dan bahagia dalam hidupnya. Anak itu berkata, "Saya rela memberikan organ tubuh saya untuk mama tercinta. Dia telah begitu mencintai saya. Dia telah mengorbankan hidupnya saat melahirkan saya. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak memberikan organ tubuh yang sangat dibutuhkan oleh mama." Hasil dari pengorbanan anak itu adalah sang ibu dapat memiliki melanjutkan hidupnya. Ia tidak perlu merasakan deraan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Ia boleh hidup bersama mereka dalam suasana saling mengasihi. Operasi pencangkokan berhasil dengan baik. Sang anak juga mengalami kedamaian dan ketenteraman karena hidupnya. Ia berkata, "Saya menjadi lebih bahagia lagi ketika menyaksikan mama lebih ceria. Penyakitnya telah sembuh. Ia dapat hidup tenang bersama kami semua." Pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang tulus membawa sukacita dan damai. Orang yang berani berkorban untuk kebahagiaan sesamanya akan menemukan bahwa hidup ini sungguh-sungguh memiliki makna. Makna kehidupan itu senantiasa diperjuangkan dalam setiap langkah hidupnya. Saudara dan saudari yang terkasih, kisah tadi memberikan kita inspirasi betapa hidup begitu bernilai. Seorang anak yang tidak ingin mama mengalami penderitaan dalam hidupnya rela mengorbankan dirinya. Ia tidak peduli akan sakit yang akan dideritanya. Baginya yang penting adalah kebahagiaan orang yang dicintainya. Tentu saja dalam hidup kita mengalami berbagai hambatan dalam hidup ini. Hambatan-hambatan itu bisa menjadi penghalang bagi kebahagiaan dalam hidup kita. Untuk itu dibutuhkan korban untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Kadang-kadang korban itu tidak mendatangkan rasa sakit, namun sering pula korban itu membuat orang merasa sakit dalam hidupnya.
Yang penting adalah sikap orang dalam berkorban. Orang yang tulus dalam berkorban akan mengalami rasa sakit yang luar biasa ketika harus mengorbankan sesuatu yang berharga dalam dirinya. Sebaliknya, orang akan mengalami situasi yang damai dan bahagia ketika ia dengan hati tulus berkorban bagi sesamanya. Karena itu, orang beriman diajak untuk memiliki disposisi batin yang baik dalam usaha berkorban bagi sesamanya. Untuk itu, dibutuhkan suatu latihan yang terus-menerus. Mengapa? Karena berkorban dengan hati yang tulus itu tidak datang tiba-tiba. Ada proses yang menyertai sesuatu pengorbanan yang tulus. Mari kita berusaha berkorban dengan hati yang tulus. Dengan demikian hidup ini menjadi sesuatu yang indah. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.